Halo Romo Ramon dan teman-teman, saya Cornelius Marcelino Seng akan mencoba untuk membagikan pengalaman belajar saya mengenai teori politik dari Thomas Aquinas. Berikut sumber referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan presentasi kali ini. Ada dari Jurnal Cakrawala yang ditulis oleh Agus Dedi dengan judul Analisis Pemikiran Filsafat Politik Thomas Aquinas, dan dua sumber lain berasal dari internet. Secara garis besar, pemikiran atau teori politik dari Thomas Aquinas hampir sama dengan teori politik dari Aristoteles. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas topik yang berkaitan dengan teori politik dari Thomas Aquinas, yakni yang pertama, manusia, kemudian hukum, negara, dan pemimpin. Sebelumnya, pemikiran Thomas Aquinas mengenai politik itu banyak tertuang dalam karyanya yang berjudul De Regno atau De Regimine Principium. De Regno sendiri ditulis oleh Aquinas dan itu ditujukan untuk Raja Siprus. Dalam De Regno, Thomas menuliskan mengenai bagaimana seorang raja harus menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan harus dijalankan demi kebaikan bersama. Karena apa? Karena sumber dari kekuasaan juga berasal dari kebersamaan. Raja sebisa mungkin harus mendahulukan kebaikan bersama dan kepentingan bersama sebagai prioritasnya melebihi dari kepentingan pribadinya. Masing-masing profesi dalam masyarakat adalah ditujukan untuk kepentingan bersama melalui peran dari masing-masing profesi tersebut bagi dunia sosial. Singkatnya, dalam De Regno atau tulisan yang ditujukan untuk Raja Siprus ini, Thomas Aquinas ingin mengatakan bahwa raja atau pemimpin disebut sebagai pemimpin ketika ada rakyat, ketika ada orang yang dipimpin, karena disitulah raja atau pemimpin ini akan dilihat sebagai pemimpin. Kemudian kita masuk pada bagian manusia. Di sini saya mau menjelaskan bahwa politik dari Aquinas berkaitan dengan etika. Hal ini berarti bahwa pengandaian pertamanya juga harus dimulai dari manusia. Thomas menyatakan bahwa manusia itu selain rasional atau berakal budi, juga adalah makhluk sosial atau homo socius. Bagi Thomas Aquinas sendiri, manusia membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, manusia yang bersifat sosial dan politis, yang tidak hanya berdasarkan dengan insting, tapi juga akal budinya itu, menyebabkan manusia juga disebut sebagai makhluk politik, yang hidupnya akan saling bergantung dengan manusia yang lainnya untuk mendapatkan hidup yang layak dan membentuk suatu komunitas untuk menyalurkan serta mengembangkan pemikiran dan akal budi mereka, yaitu negara yang merupakan kebutuhan kodrati manusia. Kemudian hukum. Secara garis besar, menurut Thomas Aquinas, terdapat 4 hukum yang mengatur kehidupan manusia, yakni hukum ilahi, hukum positif ilahi, hukum kodrat, dan hukum positif manusia. Negara sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia harus berdasar pada hukum. Hukum ilahi berkaitan dengan keteraturan alam semesta yang sudah ada, dan hukum positif ilahi berkaitan dengan hukum tertulis tertentu pada suatu agama. Sebagai contoh, untuk mempermudah adalah 10 perintah Allah ataupun syariat Islam. Kemudian, hukum kodrat berpartisipasi pada hukum ilahi, dan hukum kodrat inilah yang mendasari hukum positif manusia. Hukum positif manusia berkaitan dengan norma atau hukum tertulis manusia itu sendiri,
seperti undang-undang atau norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada negara. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan lembaga sosial, manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi untuk menjamin manusia memenuhi kebutuhan fisiknya, yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota. Maksudnya adalah bahwa Aquinas melihat Homo socius ini melebihi dari komunitas kecil, melainkan bisa menjangkau komunitas yang lebih besar. Dan karena kekuasaan berasal dari Tuhan, maka haruslah dipergunakan demi kebaikan bersama. Dan tidak dibenarkan begitu saja, karena itu berarti pengingkaran terhadap anugerah Tuhan. Gagasannya akan negara memang tidak berbeda jauh dengan apa yang digagas Aristoteles, seperti yang saya katakan di awal tadi. Setidaknya, hal tersebut dapat dilihat kesamaannya antara Aquinas dengan Aristoteles ketika menyangkut jumlah penguasa, yakni mereka menyarankan hanya satu orang sebagai penguasa atau sebagai pemimpin. Tujuan yang hendak dicapai oleh negara, karena negara dipandang memiliki tujuan untuk kesejahteraan umum atau bonum commune. Dan inilah yang menjadi tujuan dari politik Thomas Aquinas, bonum commune, yang juga dapat dicapai melalui keutamaan-keutamaan yang dikembangkan oleh warga atau rakyatnya. Dan tentu pemimpin sebagai penguasa satu-satunya itu berkontribusi penuh dalam pengembangan keutamaan-keutamaan warganya itu sendiri. Berkaitan dengan pemimpin, Aquinas menyatakan bahwa pemimpin negara tersebut haruslah pemimpin yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Alasannya, tujuan akhir hidup manusia adalah kebaikan terhadap Tuhan, atau dalam pertemuan kemarin adanya visio beatifica. Dan yang paling penting adalah tujuan politik itu sendiri adalah kebaikan bersama. Maka Thomas mengidealkan hanya ada satu pemimpin, dan dia sarankan itu seperti raja dalam tatanan masyarakat. Dan sebagai pemimpin, ia harus bekerja demi kepentingan komunitas masyarakat, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Pemimpin yang memperjuangkan hanya kepentingannya sendiri adalah tirani. Bagi Thomas, pemimpin tunggal itu lebih baik dibandingkan pemimpin kelompok. Dan dari sini dapat dilihat bagaimana Thomas menawarkan bentuk negara yang monarki, bukan yang tirani. Sebagai ringkasannya dan kesimpulannya, bahwa teori politik dari Thomas Aquinas itu bertujuan untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Kemudian, adanya hukum, negara, dan pemimpin diandaikan harus dekat atau bersumber dari Tuhan. Untuk apa? Karena ini berkaitan dengan tujuan kebaikan bersama itu yang dicapai dengan keutamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Sekian, terima kasih.